siswa-siswi dari SMA Negeri 15 Maluku Tengah. Atas nama Lilis Fanat. Saya Ninis Putri Artanti. Saya Dede Putri Marahena. Saya Muhammad Arul Ramadhani. Ya Pak, kami di sini akan minta waktu Bapak untuk bersedia untuk mewawancarai Bapak. Bisa? Silakan. Tanpa berlama-lama, saya langsung ke pertanyaan pertama saya, Pak. Apa tugas dan wewenang dalam pengadilan agama? Tugas dan wewenang pengadilan agama yang utama adalah tentunya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala sengketa, khususnya di bidang perdata keluarga, ditambah dengan sengketa perdata khusus ekonomi syariah. Itu secara khusus di situ saja. Karena hal-hal perdata lain selain itu masuk ke pengadilan negeri. Baik Pak. Pertanyaan kedua saya, apa perbedaan pengadilan agama dengan kantor agama, Pak? Kalau kantor agama itu yang dimaksud apa dulu? Kalau kantor agama yang dimaksud adalah kantor urusan agama, maka kantor urusan agama ikut tugasnya adalah mencatat administrasi pernikahan. Sedangkan pengadilan agama itu tugasnya adalah memeriksa, mengadili, terus sekaligus memutuskan sengketa dalam keluarga. Jadi perbedaannya di situ. Kalau pengadilan agama itu ke perceraiannya, tapi kalau kantor urusan agama itu administrasi atau pencatatan perkawinannya. Baik Pak. Ya, selanjutnya saya mau kasih pertanyaan tuh. Dari perkara perceraiannya yang masuk ke pengadilan agama Masoi, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraiannya? Alasannya, jadi perceraian itu ada alasan perceraian, terus ada sebab, ya. Jadi kalau alasan perceraian itu yang paling banyak itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Itu yang paling banyak. Itu di pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Jadi kalau alasan atau sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, nah itu macam-macam. Ada yang faktor ekonomi, ada faktor adanya pihak ketiga atau perselingkuhan, atau karena persoalan lain. Nah, persoalan lain ini macam-macam. Ada yang kaitannya dengan perjudian, ada yang kaitannya dengan minum-minuman keras, macam-macam ya. Jadi secara umum yang paling banyak itu adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Itu yang paling banyak. Baik Pak. Saya juga ada pertanyaan. Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan terkesan selalu dikabulkan hakim? Sebenarnya ya terkesan boleh ya, terkesan. Cuman yang paling dilihat adalah kondisi rumah tangganya. Secara real apakah masih ada potensi untuk dikabulkan dan menjadi tidak dikabulkan terus kemudian menjadi baik, atau justru apabila dibiarkan, apabila terus satu persatu justru menjadikan salah satu pihak merasa terdolimi atau justru malah tidak baik untuk anak-anaknya. Makanya yang kita pikirkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan perceraian itu kita lihat kondisi realnya. Apakah kira-kira ada maslahat di situ kalau dibiarkan, terus bagaimana dengan kondisi keluarga khususnya anak-anaknya. Jadi kalau memang terkesan mungkin memang iya. Karena apa? Karena memang mayoritas perkara itu dikabulkan. Tapi pada dasarnya perlu dicatat juga bahwa banyak perkara yang berhasil melalui mediasi. Artinya ketika dua-duanya hadir terus kemudian melalui tahap mediasi kita ajak bicara, justru mereka sadar akhirnya dicabut gugatannya. Itu juga banyak ya.
Jadi memang karena kebanyakan itu ketika salah satu menggugat terus kemudian salah satu pihak tidak hadir, ya, sehingga kami tidak bisa memberi masukan atau nasihat secara berimbang kepada kedua belah pihak. Nah, sehingga itu juga menjadi kendala. Nah, sehingga kami hanya memeriksa salah satu pihak, dan yang kami lihat berdasarkan bukti-bukti surat dan juga bukti saksi yang ada, kalau memang ternyata kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan keberlangsungan rumah tangganya, akhirnya kita putuskan demi kemaslahatan keluarga dan juga anak-anaknya. Baik, terima kasih Pak. Itu saja mungkin Itu pertanyaan saja. yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Halo guys, jadi sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.